LCOE atau Levelized Cost of Energy merupakan biaya sebuah pembangkit listrik untuk menghasilkan satu unit listrik selama masa kerja pembangkit listrik tersebut. Nilai dari LCOE dapat ditulis dalam bentuk rupiah per kWh. Adapun komponen biaya di dalamnya, salah satunya adalah maintenance dan operation, yang apabila dilakukan penghematan dapat berpotensi untuk menurunkan LCOE. Adapun beberapa cara yang kami sarankan untuk dilakukan demi menurunkan biaya maintenance adalah 1. Perencanaan site yang efektif. Layout penempatan panel, kabel, dan peralatan yang lain yang efektif dapat mempermudah kegiatan maintenance dan mengurangi biaya maintenance. 2. Sistem monitoring yang detail. Penggunaan sistem monitoring yang efektif dan mendetail dapat membantu untuk mendeteksi potensi masalah sebelum masalah tersebut menimbulkan efek terhadap output sistem. Yang keempat, melakukan pembersihan panel secara rutin. Dengan melakukan pembersihan panel surya secara rutin, kita dapat meningkatkan efektivitas sistem secara keseluruhan. 5. Menggunakan sistem otomasi. Penggunaan sistem otomasi dan Internet of Things dapat mengurangi biaya monitoring pembangkit listrik terapung. Seiring kelangkaan sumber daya, perubahan iklim ekstrim, dan tingkat polusi meningkat, pertumbuhan ekonomi harus bergantung pada proses produksi yang lebih ramah lingkungan dan efisien. Sel bahan bakar adalah alternatif ideal untuk mesin pembakaran internal dan boiler dalam perjalanan menuju industri yang lebih hijau karena efisiensinya yang tinggi dan pengoperasian yang ramah lingkungan. Namun, hingga kini, penetrasi pasar sel bahan bakar yang signifikan belum tercapai. Perkembangan sel bahan bakar berkontribusi pada penggunaan sebagai teknologi penyimpanan energi baru dalam rantai pasokan energi terbarukan dan penggunaan sebagai teknologi mesin yang sangat efisien untuk menggantikan mesin IC tradisional, turbin, atau boiler untuk mengkonversi energi dan pengurangan emisi. Maka dari itu, untuk mengetahui hambatan atau potensi yang dialami oleh sel bahan bakar, mari kita lakukan analisis pada kedua lingkup kontribusi sel bahan bakar. Analisis pertama pada lingkup teknologi penyimpanan energi terbarukan adalah sektor yang memiliki tingkat competitiveness yang tinggi. Banyak teknologi telah dikembangkan untuk mengatasi masalah penyimpanan energi, seperti pembangkit listrik tenaga air, penyimpanan pompa, bahan pengubah fasa, baterai isi ulang, dan lainnya. Ditambah lagi, untuk pekerjaan berat atau skala besar seperti perjalanan jauh, industri besar, dan lainnya, terdapat banyak kelemahan pada sel bahan bakar seperti waktu pengisian ulang yang lama, kepadatan energi yang lebih rendah daripada bahan bakar lain, penuaan, dan biaya produksi yang lebih tinggi. Analisis kedua pada lingkup efisiensi mesin. Pada lingkup ini, sel bahan bakar cukup unggul karena dapat memberikan 50% thermal efisiensi dibandingkan dengan mesin IC yang hanya memiliki thermal efisiensi 20%. Namun, sel bahan bakar belum mampu beroperasi pada kemampuan yang setara pada keseluruhan selnya. Hal ini memberikan dampak yang cukup signifikan pada biaya perbaikan karena meningkatnya unreliability. Pada tabel, terdapat analisis komparasi masalah biaya sel bahan bakar. Meskipun biaya sel bahan bakar masih lebih tinggi daripada mesin IC konvensional, penyebaran kotor sebanding dengan mesin IC karena efisiensi sel bahan bakar yang lebih tinggi. Gambar ini merupakan rasio elektrifikasi per provinsi berdasarkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sampai dengan tahun 2020. Walaupun sebenarnya, provinsi-provinsi tersebut memiliki sumber daya alam yang melimpah untuk dijadikan sumber energi. Beberapa penyebabnya adalah kondisi geografis wilayah-wilayah tersebut yang sulit dicapai PLN dan kondisi ekonomi masyarakat setempat yang mempengaruhi kemampuan untuk membayar tagihan listrik. Hingga saat ini, pemerintah memiliki beberapa pendekatan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Di antaranya adalah perluasan jaringan PLN, jaringan terisolasi, dan program pra-elektrifikasi. Untuk menjawab tantangan ekonomi, pemerintah perlu melibatkan pihak swasta, BUMD,
dan komunitas setempat. Dengan begitu, aktivitas ekonomi setempat akan meningkat. Permintaan pasokan listrik juga meningkat dan masyarakat dapat membayar tagihan listrik tanpa kesulitan. Selain itu, pemerintah dapat melihat bagaimana permasalahan serupa diatasi di negara lain seperti India, Kenya, dan Amerika Serikat.